Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menyeberangi lautan demi menempuh pendidikan, seorang pelajar terjatuh dari perahu Katinting saat berada di tengah laut di sekitar perairan Pulau Bontu-Bontu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Insiden tersebut ini juga sempat rekam kamera pelajar lain hingga kemudian viral di media sosial. Beginilah detik-detik evakuasi seorang pelajar yang baru saja terjatuh dari perahu saat dalam perjalanan pulang dari sekolah. Korban terjatuh di tengah laut di sekitar perairan antara Pulau Bontu-Bontu dan Napa Balano di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Beruntung korban yang diketahui bernama Ali Sahar pandai berenang hingga tidak tenggelam. Ali Sahar akhirnya dapat kembali naik ke atas perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bontu-Bontu meski dengan kondisi basah kuyup. Salah satu teman saya dia pindah tempat, jadi sehingga perahu oleng, tambah ada juga ombak, jadi sehingga saya jatuh. Yang jatuh ini tidak terulang lagi, difasilitasi dengan alat transportasi yang agak lebih besar. Untuk dapat ke sekolah, puluhan pelajar SMA dari Pulau Bontu-Bontu ini harus menyeberangi lautan menggunakan perahu Katinting menuju ke daratan Pulau Muna di Kecamatan Napa Balano dengan waktu tempuh 30 menit agar dapat menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Napa Balano. Tidak jarang pula para pelajar ini terpaksa tidak masuk sekolah jika cuaca ekstrim sedang melanda. Dengan kondisi tersebut, pihak sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas perahu yang lebih memadai agar para pelajar dapat menyeberangi lautan untuk menempuh pendidikan dengan aman. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologis kenapa bisa para siswa ini menerjang laut untuk kemudian berangkat ke sekolah, kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Napa Balano, ada Pak Saifuddin Mada. Selamat sore Pak Saifuddin. Selamat sore Bu. Oke, Pak Saifuddin, ini sebetulnya ada berapa siswa Pak? Apakah memang ini setiap hari dilakukan oleh para pelajar sekolah SMA Negeri 1 Napa Balano untuk kemudian menuju ke tempat belajar atau sekolah? Ya, kalau dari Kecamatan Bontu kita Tobea setiap hari Bu. Setiap hari, mereka harus menerjang laut begitu ya Pak? Iya, setiap hari. Apa tidak ada akses jalan lain Pak selain harus melewati laut? Tidak ada Bu, hanya lewat laut. Oke. Kalau kendaraan kapalnya ini memang disediakan dari pihak sekolah atau memang anak-anaknya ini mencari cara aja begitu Pak untuk bisa sampai ke sekolah? Ya, dari perahu itu mereka siap sendiri. Ada perahu yang menyeberang dari Tobea, dari Bontu-Bontu, kemudian Florenda. Mereka ada perahu memang dari sana yang setiap hari mengangkut anak sekolah untuk menyeberang ke Napa Balano. Seperti Baik. itu. Pak Saifuddin, kalau jarak dari rumah siswa-siswa ini ke sekolah dengan menempuh jalur laut ini berapa lama dan berapa jauh, Pak? Ya, jadi kalau umpama penyeberangannya itu kalau normal, maksudnya normal ini mungkin pas air pasang, paling sekitar setengah jam dari kurang lebih setengah jam dari Bontu, karena dari sana itu bukan hanya dari Bontu-Bontu yang menyeberang, ada juga dari Florenda, ada juga dari Bontu-Bontu.
Jadi mereka itu kalau umpama air pasang cepat, tapi kalau umpama air meti kadang ke sekolah itu terlambat karena metinya itu dari pantai ke pinggir laut itu sekitar 1 kilometer, sehingga mereka menunggu air naik dulu baru ke sekolah. Apakah sempat berkoordinasi begitu dengan dinas pendidikan setempat atau pemerintah setempat untuk bisa memberikan akses yang aman begitu bagi para siswa yang ingin berangkat menuju ke sekolah? Kalau persoalan kita bicarakan dari pemerintah mungkin belum juga sempat, mungkin nanti setelah kejadian ini kita bicarakan mungkin dengan camat Tobe ya, karena memang sekolah di Kecamatan Toba itu belum ada SMA negeri. Kalau swasta sudah ada, tapi mereka rata-rata keinginan mereka itu mau sekolah di sekolah negeri. Sementara sekolah negeri ini hanya adanya di Kecamatan Apabalano. Jadi mereka harus menyeberang laut. Tidak ada akses lain menuju ke sekolah kecuali lewat perahu katinting itu. Seperti itu, Bu. Baik. Pak Saifuddin, ini artinya beda pulau atau gimana Pak kecamatannya? Beda pulau, Bu, beda pulau. Jadi di Kecamatan Toba itu tersendiri, sehingga tidak ada akses lain lewat darat untuk mau ke Kecamatan Apalano. Hanya satu-satunya cara untuk ke Kecamatan Apalano itu atau ke sekolah SMA Negeri 1 Apalano itu harus lewat laut. Baik, Pak Saifuddin, tadi kan Anda sampaikan bahwa sebetulnya ada sekolah ya, cuman swasta begitu ya. Anak-anak ini mungkin mau sekolah di negeri gitu. Alasannya apa Pak? Mereka lebih memilih di negeri, maksudnya rela bertaruh nyawa lah begitu melewati laut demi sekolah negeri. Padahal kan sebenarnya ada sekolah swasta juga di pulau tersebut. Ya. Jadi ketika kita cerita ya mereka kadang mereka inginkan itu, mereka juga mungkin sekolah di sekolah negeri, karena mungkin menurut mereka sekolah swasta itu tidak seperti sekolah negeri mungkin fasilitasnya, sehingga mereka inginkan di SMA Negeri 1 Napabalano, salah satu sekolah yang terdekat dengan pulau di mana mereka tinggal, seperti Bontu-Bontu di Kecamatan Tobeat tersebut yang tempat tinggalnya ini anak-anak untuk sekolah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan setelah ini bisa disaksikan dan juga didengar juga ya oleh Dinas Pendidikan setempat, begitupun juga dengan langkah yang akan diambil oleh pihak sekolah agar bisa memberikan akses mudah begitu bagi para siswa untuk bisa belajar ke sekolah. Terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya. Selamat sore Pak.